Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burdian Fauzi, Prodi MPI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi. Di sini saya akan membuat isu tentang Malaysia dan Singapura tidak hadir acara KTT G20 di Bali. Nah, sebelum ke topik pembicaraan kita, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu G20. G20 atau Group of 20 adalah forum kerjasama multilateral yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. Forum ini akan melangsungkan pertemuan di Bali, Indonesia pada tanggal 15 sampai 16 November 2022. Wah, kita harus bangga dong. Bahwasanya kita jadi tuan rumah G20 ini. Dan anggota G20 ini terdiri dari Indonesia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Inggris, Brazil, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. G20 ini merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Dapat disimpulkan bahwa negara yang termasuk ke dalam G20 ini adalah 20 negara dengan produk domestik bruto atau disingkat PDB terbesar di dunia. Nah, beberapa minggu belakang saya mendapat ataupun mendengar isu-isu bahwasanya Malaysia dan Singapura ingin ikut sertaan menjadi partisipasi di acara tersebut. Jadi saya merasa bangga dong, ada negara tetangga kita yang ikut partisipasi di acara G20 ini. Akan tetapi ketua G20 ini yaitu Bapak Insinyur Jokowi ataupun Bapak Presiden kita Indonesia menolak akan hadirnya negara tersebut atau negara Malaysia dan Singapura. Loh, kok ditolak? Ada apa sebenarnya? Kenapa Malaysia dan Singapura nggak bisa ikut sertaan dalam acara ini? Pasti Anda juga tanya ini, kenapa, ada apa Malaysia dan Singapura tidak bisa ikut sertaan dalam G20 ini? Setelah saya telusuri ataupun saya browsing, ternyata Malaysia dan Singapura ini tidak dapat ikut sertaan adanya faktor-faktor seperti yang pertama adalah nilai produk domestik bruto atau disingkat PDB. PDB adalah total nilai produksi dan jasa yang dihasilkan semua orang atau perusahaan dalam satu negara. Nilai PDB menjadi salah satu tolak ukur untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara. Selain itu, PDB juga menjadi tolak ukur nilai produksi milik negara serta negara asing dalam kurun waktu 1 tahun. Nilai PDB Singapura sekitar 340 miliar US dollar. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara kita, yaitu dalam angka 1058 triliun US dollar. Nah, sementara nilai PDB Malaysia juga tak mencapai setengah PDB Indonesia, yakni sebesar 372,7 miliar US dollar. Selain PDB, syarat lainnya yang membuat Singapura dan Malaysia tak bisa bergabung sebagai anggota G20 ini adalah faktor populasi masyarakat. Apabila dibandingkan dengan Indonesia, Singapura pada tahun 2020 punya jumlah populasi sebesar 5.686 juta jiwa, sementara Malaysia 32,78 juta jiwa. Sementara jumlah populasi masyarakat ataupun penduduk Indonesia ini mencapai
273,5 juta jiwa. Padahal populasi masyarakat juga menjadi salah satu faktor penentu negara yang tergabung dalam G20 ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya nilai PDB Singapura dan Malaysia yang masih cukup rendah, serta populasi masyarakat Malaysia ataupun Singapura yang lebih sedikit ketimbang negara-negara yang G20 ini menjadi alasan utama kenapa Malaysia dan Singapura itu tidak masuk dalam G20 ini. Baik teman-teman semua, hanya ini yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika pembahasan saya kurang mengenakan, kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.